Introduction to Business Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi sebelumnya. Selamat pagi untuk teman-teman. Sebelumnya makasih udah hadir di meeting pagi kali ini, udah menyempatkan waktunya. Jadi rencananya kita mau bikin perusahaan nih. Cuma kan harus tahu awalnya bagaimana dulu sih kita kalau mau bikin perusahaan. Di sini ada yang mau jelasin nggak? Nih, aku mau jelasin ya. Jenis-jenis perusahaan sama apa aja sih yang harus kita lakuin kalau mau mendirikan perusahaan. Yang pertama, jenis perusahaan tuh ada perseroan terbatas atau PT. Nah, cara untuk membangun atau bikin PT itu, yang pertama kita harus memohon akte notaris. Yang kedua, harus didaftarkan ke Dinas Perekonomian untuk memiliki izin tempat usaha atau situ. Yang ketiga, didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri. Nah, selain itu, kita juga bisa untuk penggabungan perusahaan. Nah, jenis-jenisnya tuh yang pertama ada penggabungan vertikal integral, yaitu penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi yang berbeda. Yang kedua, penggabungan horizontal parealisasi, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama untuk menekan persaingan. Terus ada juga nih istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan. Yang pertama ada holding company. Holding company itu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Yang kedua ada kartel, bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Yang ketiga ada joint venture, bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha dengan perjanjian tertentu. Yang terakhir ada merger, bentuk kerjasama atau penggabungan antara dua atau lebih perusahaan sejenis karena adanya persamaan kepentingan dan bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan stabilitas perusahaan. Nah, kalau kita mau bikin perusahaan tuh pasti ada yang namanya produksi dan manajemen produksi ya. Di sini aku mau jelasin produksi dan manajemen produksi. Produksi itu suatu kegiatan bisnis yang menggunakan orang dan mesin untuk mengubah material menjadi produk yang dapat dijual. Sedangkan manajemen produksi itu pekerjaan mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat suatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Nah, proses penciptaan dan penambahan kegunaan atau faedah tersebut terbagi ke dalam yang pertama faedah bentuk, perubahan bentuk. Misalnya rotan dari hutan setelah diproses maka akan dibentuk menjadi tas, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ada faedah waktu. Contohnya gudang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang. Dengan menyimpan barang yang dibeli sekaligus dalam jumlah tertentu, maka dengan adanya perbedaan waktu, barang tersebut nilai atau manfaatnya akan meningkat. Yang ketiga ada faedah tempat, yaitu berpindahnya produk dari suatu kota atau daerah ke daerah lain. Misalnya buah-buahan dari desa dibawa ke kota, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Terus yang terakhir ada faedah milik, perpindahan hak milik dari pedagang ke pembeli akan terdapat faedah yang lebih tinggi dari barang tersebut. Nah, menurut sifat proses produksi, pengolahan produk dapat dibedakan menjadi yang pertama proses ekstratif, produksi mengambil bahan-bahan langsung dari alam. Yang kedua, proses fabrikasi, proses pengolahan bahan mentah menjadi barang dalam bentuk lain. Yang ketiga, proses analitik, memisahkan suatu bahan menjadi beberapa macam bahan yang mirip dengan bentuk aslinya. Yang keempat, proses sintetik, pengkombinasian beberapa bahan ke dalam satu bentuk produk dan produk akhir akan sangat berbeda dengan bentuk aslinya karena ada perubahan fisik atau kimia. Yang kelima, perakitan, yaitu penggabungan komponen-komponen sehingga menjadi produk akhir, dan yang terakhir ada penciptaan. Nah, di dalam proses produksi itu ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan itu mencakup masalah keseimbangan antara jumlah persediaan yang memadai dengan biaya persediaan yang muncul, seperti biaya pembelian dan penyimpanan. Nah, ada juga pengendalian persediaan bahan baku. Persediaan yang terlalu besar kurang menguntungkan, sebab yang pertama, dana yang tertanam dalam persediaan merupakan dana yang menganggur. Akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya modal. Yang kedua, dapat menimbulkan kerusakan pada bahan yang disimpan. Yang ketiga, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya penyimpanan yang besar. Nah,
Kalau jumlah persediaannya terlalu kecil juga dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi, sehingga produk akan terlambat sampai ke konsumen dan keuntungan dapat hilang. Yang kedua, terlalu sering dilakukan pemesanan barang persediaan, sehingga perusahaan harus banyak mengeluarkan biaya pemesanan. Nah, agar tidak terjadi yang di atas, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya persediaan. Yang pertama, besarnya persediaan minimal, yaitu persediaan yang harus selalu ada untuk menjaga kelancaran proses produksi. Yang kedua, jumlah produk yang akan dibuat atau dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya resiko kerusakan barang di gudang. Dan yang terakhir, perkiraan tentang harga. Nah, selanjutnya ada yang bisa jelasin lagi nggak apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah proses produksi ini? Selanjutnya itu biasanya menentukan barang produksi. Di sini aku mau jelasin ya. Jadi barang atau produknya itu sifat yang kompleks, baik dapat diraba ataupun tidak. Jadi ada, terus untuk produk juga pasti mempunyai merek kan. Nah, merek atau brand ini itu maksudnya tuh nama, istilah, atau desain rancangan atau kombinasi untuk memberi tanda pengenal. Jadi kayak misalnya, walaupun kita misalnya mau bikin air putih, cuma kan pasti mereknya beda-beda ya, itu jadi tanda pengenal kita gitu, ciri khas. Untuk membedakan dari barang-barang yang dihasilin sama pesaing. Tanda merek, merek dagang, ataupun hak cipta itu perlu banget untuk membuat sebuah produk. Nah, habis itu ada harga. Harga itu sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang serta pelayanannya. Dalam menentukan harga, di sini juga harus ada beberapa faktor-faktor. Salah satu prinsip dalam penentuan harga juga menitik beratkan pada kemampuan pembeli untuk harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos-ongkos dan menghasilkan laba. Jadi kan ada beberapa strategi penetapan harga, ada 4. Yang pertama ada penetapan harga psikologis, ada price lining atau skimming price, ada potongan pembelian atau potongan harga, terus ada penetapan harga geografis. Jadi kita nanti bisa pilih nih di antara 4 ini kita mau yang mana. Kalau misalnya potongan tunai sendiri itu potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran rekeningnya pada suatu periode dan mereka melakukan pembayaran tepat waktu. Jadi kayak diskon 2% tapi batasnya 10 hari, jangka waktunya 30 hari untuk melunasi pembayaran itu. Terus ada potongan musiman. Potongan musiman ini juga kayak diskon gitu disebut ya. Misalnya ada potongan 5%, 10%, atau 20%. Jadi nanti kita bisa pilih nih, dari antara 4 ini kita mau yang mana. Terus selanjutnya, ada yang mau jelasin lagi nggak? Habis ini langkah selanjutnya kita harus ngapain nih? Ya, jadi gitu. Jadi gitu ya. Coba aku mau nanya, bagaimana sih strategi pendanaan usaha itu? Strategi pendanaan usaha itu ada aliran dana atau cash flow yang terjadi dalam suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana atau kas yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana yang masuk ke dalam perusahaan itu merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan dana operasi atau kerugian perusahaan. Strategi pendanaan suatu perusahaan dibuat dengan pertimbangan bagaimana membentuk struktur pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Sebagaimana diketahui, sumber pendanaan di dalam perusahaan mengandung biaya modal, diantaranya adalah utang yang mengandung biaya berupa bunga dan ekuitas seperti saham yang juga mengandung biaya yaitu dividen. Aku punya tips nih buat membangun usaha kecil di era modern kayak sekarang gini ya. Yang pertama tuh kita harus membuat website bisnis dulu. Di era sekarang kan konsumen tuh lebih banyak menggunakan internet untuk mencari produk atau yang dibutuhkan. Lalu kita mendaftarkan lokasi bisnis. Dengan mendaftarkan lokasi bisnis kita kan mereka bisa tahu kita ada di mana gitu ya. Melalui Google. Lalu yang ketiga, memanfaatkan media sosial.
Setiap perusahaan pasti menginginkan jualannya laris manis kan? Tapi untuk mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi, pada salah satu kunci efektif yang bisa kita lakukan tuh dengan memanfaatkan media sosial untuk menjual produk kita. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan situs e-commerce. Seperti di era yang serba digital ini, membuat orang lebih mudah untuk melakukan jual beli dengan internet atau belanja online seperti belanja di Shopee. Lalu yang kelima, kita bisa mengikuti perkembangan teknologi. Selain menggunakan media sosial dan juga situs e-commerce, jangan lupa kita juga tidak lupa untuk ketinggalan memaksimalkan penggunaan teknologi dalam produk kita. Sebab sebenarnya hal ini bisa membantu kita mengembangkan bisnis kita, baik dalam administrasi, transaksi, pengeluaran, komunikasi, dan penjualan. Aku mau nanya nih, bagaimana sih cara meningkatkan keunggulan yang kompetitif? Di sini aku mau jelasin tentang meningkatkan keunggulan kompetitif. Dalam meningkatkan keunggulan kompetitif, perusahaan mau tak mau, kita harus berevolusi secara fleksibel, mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar tetap berada dalam area kompetisi. Ada pula cara meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Kedua ada bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga ada bangun norma perusahaan. Yang keempat ada memiliki ragam pendekatan menghadapi perusahaan eksternal. Kelima ada kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Yang keenam ada temukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Selain itu juga ada perbedaan antara keunggulan komparatif dan kompetitif. Kalau keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan atau organisasi setelah membandingkannya dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Sementara itu, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengatur strategi sehingga membuatnya berada posisi menguntungkan dibandingkan perusahaan atau organisasi lainnya. Terus juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama ada overall low cost leadership, kedua ada differentiation, yang ketiga ada fokus. Contoh keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional, itu menjelaskan mengapa perbedaan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Di sini juga ada kritik terhadap keunggulan komparatif. Yang pertama ada produksi dan perbedaan tidak hanya melibatkan dua barang atau dua negara. Yang kedua ada perbedaan antar negara melibatkan biaya transportasi. Yang ketiga ada tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Yang keempat ada tenaga kerja tidak selalu mobile. Kelima ada model mengecualikan efek teknologi. Di sini ada yang bisa jelasin nggak manfaat teknologi untuk pengembangan usaha bisnis? Aku bakal ngejelasin gimana sih manfaatnya teknologi untuk pengembangan usaha bisnis di era digital ini. Jadi perkembangan teknologi itu terbukti mampu memberikan manfaat yang begitu besar bagi para pengusaha modern di era sekarang. Contohnya kayak misalkan ketika kita sedang melakukan promosi, bisa dilakukan menggunakan metode website atau di media sosial gitu. Terus apa sih manfaatnya teknologi untuk si pelaku usaha? Yang pertama ada memperluas jangkauan pemasaran. Itu kayak misalkan kita menggunakan website, brosur, pamflet, dan lain-lain. Yang kedua ada menghemat waktu dan biaya. Itu bisa kita pakai dari teknologi digital signature. Yang ketiga ada produktivitas meningkat. Itu maksudnya tuh dari bantuan teknologi bisnis
yang skala kecil atau seperti UMKM dan juga bisa mengimbangi bisnis besar yang bisa memudahkan proses administrasi. Yang keempat ada mengoptimalkan pelayanan. Yang kelima ada lebih mudah mengelola karyawan karena kayak cara untuk kita berkomunikasi lewat WA, email atau dan lain-lain gitu. Yang keenam ada mempercepat akselerasi bisnis. Itu salah satunya adalah minimnya pengetahuan. Yang ketujuh ada meminimalisir markup harga. Salah satunya adalah selain harganya lebih murah dan tidak ada lagi resiko karena karena terlalu lama disimpan di distributor gitu. Yang terakhir ada membuka peluang ekspansi. Terus apa sih contoh dari peluang usaha online atau offline gitu? Ada 4 macam. Itu yang pertama ada bisnis kuliner, usaha peternakan dan budidaya tanaman. Yang kedua ada jasa desain grafis. Yang ketiga ada reseller pakaian online dan yang terakhir ada penulis artikel. Terus ada lagi gimana sih cara kita memilih e-commerce sebagai cara bisnis modern ini gitu. Yang pertama ada potensi pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Yang kedua ada menghasilkan pendapat tinggi kapanpun itu dan dimanapun itu. Yang ketiga ada membuka usaha dengan modal yang minim. Yang keempat promosinya lebih mudah dan murah. Yang terakhir ada menjangkau konsumen tanpa batas. Jadi begitu. Oke, makasih Rika, Nanda, Dewi, sama Delala yang udah jelasin. Jadi di sini mau nyimpulin dulu ya hasil rapat kita. Jadi kalau misalnya kita mau membahas satu perusahaan itu kita harus tahu perusahaannya mau perusahaan apa. Terus kita juga bisa manfaatin teknologi misalnya kayak ikut daftar bisnisku, terus daftar hak cipta itu juga penting untuk membuat perusahaan. Kita juga bisa manfaatin medsos, media sosial, sama e-commerce kayak Shopee, Lazada, atau Tokped buat pasarin produk kita. Buat tetapin harga juga, kita harus tahu faktor-faktornya, apa memang harganya di pasaran emang segitu, apa terlalu murah, apa terlalu mahal. Kita juga harus bisa berevolusi secara fleksibel. Terus di sini juga ada manfaat teknologi yang tadi dijelasin sama Rika, bisa memperluas pemasaran, menghemat waktu, bisa mengimbangi bisnis di antara perusahaan lain, juga memudahkan komunikasi. Jadi itu kesimpulan rapat kita hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi untuk yang lain? Nggak ada sih, kayaknya udah cukup aja. Iya, udah cukup. Oke, udah cukup Iya, ya. betul. Kita lanjutin ke meeting selanjutnya. Makasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.